Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina khairil umuri awsatuha wa sahrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pendengar yang budiman, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 62, kami tiada membebani seseorang menurut kesanggupannya. Para pendengar, apabila kita benar-benar menyayangi anak-anak kita, tanamkanlah kemandirian kepada anak. Hendaklah dilakukan sejak dini. Jadi ketika ia dewasa, anak sudah terlatih sendirinya. Sikap mandiri membuat anak mampu melakukan banyak hal, sehingga muncullah rasa percaya diri bagi dirinya dan mampu mengemban tanggung jawab. Hal ini juga berpengaruh terhadap penilaian terhadap dirinya sendiri. Jadi semakin mandiri anak, ia akan semakin percaya diri dan bersemangat melakukan aktivitas tersebut. Para pendengar, dalam menanamkan sikap mandiri, anak bisa memulainya dari aktivitas sehari-hari. Misalnya, membiarkan anak memakai baju sendiri, mengambil makan sendiri, mempersiapkan keperluan sekolah sendiri, mencuci piring sendiri, mencuci baju sendiri, menyetrika baju sendiri, menyapu rumah, menyapu halaman, beribadah dan berdoa, serta masih banyak contoh lainnya. Selain melatih anak untuk mandiri dalam melakukan berbagai aktivitasnya, kita juga bisa menanamkan kemandirian anak dalam mengambil keputusan. Sejak kecil biasakan anak untuk berani bersuara, mengemukakan pendapat, mengambil keputusan tanpa bergantung pada orang tua atau orang terdekat lainnya. Kita juga bisa melatih anak untuk mandiri dalam mencari rezeki. Latih anak untuk bisa berjualan dan menabung keuntungan jualan. Jadikan anak gemar menabung sejak kecil. Latih juga anak agar ringan tangan membantu sesama. Untuk melakukan semua latihan kemandirian itu, orang tua wajib mendampingi dan memberi motivasi. Jangan sekali-kali marah-marah sebab anak belum sempurna melakukan aktivitasnya. Percayalah, melatih anak untuk mandiri butuh proses, dan tentunya sebagai orang tua wajib memberikan teladan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, bermain-main bersama anakmu selama seminggu. Diklah ia selama seminggu. Temanilah ia selama seminggu. Setelah itu suruhlah ia mandiri. HR Bukhari. Para pendengar, ada hal-hal yang perlu diajarkan pada anak. Berwudu atau mencuci wajah, kedua tangan, kedua kaki, serta menyikat gigi sebelum dan sesudah bangun tidur. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Begitu juga ketika tangan terkena kotoran. Menyikat gigi setelah makan, mandi 2 kali sehari, mencuci rambut ketika mandi minimal 3 kali seminggu. Memotong kuku kedua tangan dan kaki minimal sekali seminggu. Selalu membawa sapu tangan atau tisu yang berguna untuk membersihkan wajah. Menutup mulut bila terkena flu dan sebagainya. Membersihkan telinga minimal 3 kali seminggu. Kemudian, pakaian dirapikan dan tidak tercampur dengan barang lainnya.
dalam lemari. Pakaian tersebut rapi. Jangan mencampurkan pakaian yang berbeda jenis, karena hal itu bisa membuat bingung anak ketika hendak mengambil pakaian. Pakaian kotor letakkan di tempat kotor dan sebaliknya segera dicuci. Menggunakan pakaian sesuai kondisi ketika tidur. Pakailah baju tidur. Jika bermain, pakailah pakaian bermain dan sebagainya. Selalu menggunakan pakaian yang bersih. Setrika pakaian setelah pakaian dicuci dan letakkanlah di tempatnya dengan rapi. Pakaian sederhana tetapi bersih jauh lebih baik dibanding pakaian mahal tetapi kotor. Para pendengar, kemudian jangan biarkan anak menggunakan kasur sebagai tempat bermain. Merapikan kasur sebelum dan sesudah tidur. Tidak meletakkan berbagai barang seperti makanan, sepatu, baju, mainan, dan sebagainya di atas kasur. Biarkan anak untuk tidur dan di kasurnya sendiri. Berikan kesempatan pada anak untuk memperindah kamarnya sendiri. Buang kertas dan sampah lainnya di keranjang sampah yang telah disediakan di dalam kamar anak. Biasakan anak merapikan meja belajarnya sendiri. Biasakan anak menempatkan peralatan sekolahnya sesuai pada tempatnya masing-masing. Ingatkan anak untuk tidak mencoret dan menyobek buku. Ingatkan anak untuk membawa buku ke sekolah sesuai jadwal. Kita sebagai orang tua bisa memeriksa isi tas anak dengan persetujuan anak sebelum berangkat ke sekolah atau pulang dari sekolah. Kemudian, biasakan anak untuk peka terhadap kebersihan lingkungan. Ketika melihat sampah, anak bisa membuangnya ke tempat sampah terdekat. Anak juga bisa membawa kantong plastik dari rumah sebagai tempat untuk membuang sampah. Jadi tidak ada alasan untuk membuang sampah sembarangan. Selalu ingatkan dan motivasi anak betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ingatkan anak untuk tidak mengotori dinding sekolah, jalanan, ataupun dinding rumah. Ingatkan anak untuk tidak merusak tanaman yang ada di rumah atau di sekolah dan di jalanan. Demikianlah tips untuk mengajar anak agar selalu mandiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.